Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil dari laporan proyek MKWK Pancasila kami dengan judul Potensi Penurunan Nasionalisme di Kalangan Generasi Muda di Era Pengembangan IPTEX, Studi Kasus Mahasiswa Universitas Andalas. Untuk lokasi kegiatannya, yaitu di Universitas Andalas, dan pelaksanaan surveinya dilakukan secara daring atau online. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 7, yaitu saya sendiri Rizky Hidayat, Alia Rahma Fitri, Resti Andriani, Siti Nurhaliza, Jihan Clarista, Dina Septinar, Siti Wangi, dan Desi Anabel Saragi. Untuk waktu pelaksanaan, kami mengumpulkan data selama tanggal 15 hingga tanggal 28 November tahun 2025. Untuk analisis dan pelaporan, kami lakukan selama bulan November hingga bulan Desember tahun 2025. Adapun identifikasi permasalahannya yaitu perkembangan iptek di media sosial meningkatkan paparan budaya asing yang secara tidak langsung memengaruhi pola pikir dan pola interaksi sosial mahasiswa. Perubahan tersebut mendorong munculnya gaya hidup individualistik serta berkurangnya kepedulian terhadap nilai-nilai kebangsaan. Nah, kondisi ini berpotensi melemahkan nasionalisme mahasiswa apabila tidak diimbangi dengan pemahaman nilai Pancasila dan kemampuan literasi digital yang krisis dalam menyaring informasi dan budaya yang diterima. Penguatan nasionalisme di kalangan mahasiswa dapat dilakukan melalui internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Nilai Pancasila berperan sebagai landasan etika dan moral agar mahasiswa mampu menggunakan teknologi secara bijak, bertanggung jawab, serta tetap menjunjung tinggi identitas kebangsaan. Dengan pemanfaatan iptek yang melandaskan nilai Pancasila, teknologi tidak menjadi ancaman, melainkan menjadi alat strategis dalam memperkuat nasionalisme generasi muda. Selanjutnya, kami ingin menunjukkan proses kerja tim melalui kegiatan yang telah dilaksanakan. Yang pertama itu rangkaian kegiatan. Yang pertama, penyusunan instrumen survei berbasis skala Likert. Yang kedua, penyebaran kuesioner Google Form kepada 100 mahasiswa Universitas Andalas. Yang ketiga, pengolahan dan analisis data secara deskriptif. Yang keempat, penyusunan laporan akhir MKWK Pancasila. Kemudian capaian positif terukurnya yang pertama 90% responden bangga sebagai warga negara Indonesia. Yang kedua 84% mahasiswa menyatakan nilai Pancasila membantu bersikap bijak di ruang digital. 78% menilai teknologi dapat memperkuat nasionalisme jika digunakan dengan tepat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagian hasil yang dicapai. Yang pertama, itu adalah nasionalisme mahasiswa Universitas Andalas tergolong kuat dan positif. Karena bisa kita lihat dari data kuesioner yang diisi, menunjukkan bahwa nilai-nilai nasionalisme masih tertanam dengan baik di kalangan mahasiswa. Dan yang kedua itu ada iptek bersifat dua sisi, yaitu dapat memperkuat atau melemahkan nasionalisme. Di mana dari hasil kuesioner, kita juga dapat menunjukkan bahwa mahasiswa menyadari bahwa perkembangan iptek memiliki pengaruh yang bersifat dua sisi itu. Sebagian besar responden menilai bahwa iptek dapat memperluas wawasan kebangsaan melalui akses informasi yang lebih luas. Namun di sisi lain, responden juga mengakui bahwa kemajuan teknologi berpotensi melemahkan nasionalisme apabila tidak disertai dengan sikap yang selektif dan kritis dalam menyerap informasi. Dan yang ketiga, itu media sosial menjadi faktor utama pembentuk sikap kebangsaan mahasiswa, di mana banyak responden menyatakan bahwa media sosial memengaruhi cara pandang mereka terhadap isu-isu nasional, baik melalui berita, opini, maupun konten yang beredar. Selanjutnya itu faktor pendukung dan penghambat, di mana faktor penghambat ini eh, dominasi budaya asing yang masuk melalui media sosial dan hiburan digital. Yang kedua itu rendahnya kontrol dalam pengawasan media sosial, sehingga mahasiswa mudah terpengaruh konten negatif. Yang ketiga, minimnya konten edukatif tentang kebangsaan, sejarah, dan nilai-nilai nasionalisme. Dan faktor pendukungnya yaitu pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan yang diberikan di perguruan tinggi. Yang kedua, rasa bangga sebagai warga negara Indonesia. Yang ketiga, kemudahan akses informasi dan teknologi yang jika dimanfaatkan secara positif dapat memperkuat wawasan kebangsaan. Baik, terakhir kita masuk kepada bagian solusi dan tindak lanjut yang dapat dilakukan. Yang pertama itu penguatan literasi digital berbasis nilai Pancasila. Melalui solusi ini, ditekankan bahwa pentingnya membekali generasi muda dengan kemampuan memilah informasi di ruang digital agar tetap berpegang pada nilai-nilai Pancasila di tengah arus informasi yang begitu cepat.
Yang kedua, optimalisasi media sosial sebagai media kampanye nasionalisme. Jadi media sosial dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk menyebarkan konten positif yang menumbuhkan rasa cinta tanah air dan memperkuat identitas kebangsaan generasi muda. Dan yang ketiga, peningkatan peran kampus melalui kegiatan kebangsaan dan pengabdian masyarakat. Jadi melalui berbagai kegiatan ini diharapkan eh, bisa mampu membentuk karakter mahasiswa yang peduli, berjiwa nasionalis, dan bertanggung jawab sebagai warga negara. Baiklah, sekian presentasi proyek dari kelompok 7. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.